Halo semuanya, welcome to my channel. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang harmonis, entah dalam keluarga, pertemanan, persahabatan, bisnis, karir, hingga hubungan asmara. Iya, keharmonisan tentu akan dinikmati bila terjalin interaksi yang baik antara kita dengan orang lain. Dan interaksi yang baik dimulai dengan komunikasi yang sehat. Sedangkan komunikasi yang sehat membutuhkan kemampuan untuk saling mengerti dan memahami. Jadi, bisa dikatakan bahwa keharmonisan akan tercapai saat kita saling memahami satu sama lain. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah buku agar kita bisa memahami satu sama lain. Iya, ini dia bukunya. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu wajah yang bertopeng. Manusia diciptakan dengan kepribadian yang beragam. Bahkan, disadari atau tidak, pribadi kita tidak dapat berubah menyesuaikan kondisi yang kita alami. Kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai keadaan. Kemampuan beradaptasi itulah yang menciptakan banyak topeng kala kita sedang berinteraksi. Jika kemudian kita ditanya, apakah kita menggunakan topeng? Jawabannya tentu iya. Topeng yang kita pakai adalah wujud dari penyesuaian kita terhadap norma dan peran yang kita jalani. Itulah mengapa, selain harus pandai beradaptasi, kita juga dituntut pandai memahami orang-orang di sekitar kita, termasuk kepribadian mereka. Dengan memahami kepribadian manusia, kita akan lebih peka dan bijak dalam memberi umpan balik kepada orang-orang yang nantinya akan kita hadapi. Sebelum beranjak lebih jauh memahami kepribadian orang lain, perlu kiranya kita mengenali perilaku dasar kita sendiri. Iya, kenali diri sendiri. Loh, mengapa? Karena disadari atau tidak, ketika kita sedang mencoba mempelajari bahasa tubuh lawan bicara kita, aktivitas itu ternyata juga mereka praktikkan kepada diri kita. Jika kita sudah mampu mengenali diri sendiri, kita pun cenderung mampu mencerna bahasa tubuh yang disampaikan orang lain. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk mengenali diri kita. Yang pertama, apa saja sih yang membuat kita bahagia? Kedua, apa saja sih yang membuat kita marah? Seperti apa rasanya kecewa? Dan bagaimana rasanya sedih? Coba kita renungkan. Jika kita mampu mengukur dan mengetahui emosi dan perasaan pribadi, kita akan mudah menyesuaikan perilaku saat berhadapan dengan orang lain, sekaligus mampu mengetahui perilaku dasar orang lain. Setelah kita mulai mengenali diri sendiri, hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah peka dalam menangkap pesan. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal bahwa ada dua bahasa yang bisa dipahami sesama manusia, yakni bahasa verbal dan non-verbal. Melalui bahasa verbal atau lisan, kita bisa mendapat pesan dengan saling bertutur kata. Sedangkan bahasa non-verbal menghadapkan kita pada aneka bentuk bahasa tubuh. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melatih kepekaan. Yang pertama, peka dengan mengasah sensitivitas, yakni meliputi kemampuan dalam mengenali isyarat, tanda, serta petunjuk yang diberikan orang lain tentang apa yang mereka rasakan. Kepekaan ini sangat berguna dalam membina hubungan. Selama berinteraksi, kita harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, khususnya kepada sosok yang sedang kita hadapi. Sensitivitas dapat kita asah dengan memperhatikan bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Langkah selanjutnya untuk melatih kepekaan adalah peka dengan melatih berempati. Kepekaan ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menerjemahkan perilaku sosial yang tersembunyi. Kita mau mendengarkan dan menerima sudut pandangnya sehingga mampu merasakan apa yang lawan bicara kita rasakan. Rasa empati adalah bagian dari kecerdasan emosional yang perlu dilatih. Jika sudah terbiasa, tanpa menanyakan keadaan orang lain, kita sudah bisa menebaknya. Dalam memahami perasaan orang lain, kita dapat mengamatinya melalui sikap, nada bicara, dan ekspresi wajah lawan bicara kita. Kemudian langkah selanjutnya untuk melatih kepekaan adalah peka dengan menajamkan persepsi. Persepsi adalah memberikan tanggapan atas suatu hal yang diterima.
Peka dalam menajamkan persepsi adalah proses akhir dari dua kepekaan sebelumnya. Setelah kita dituntut peka dalam mengamati fisik dan perasaan orang lain, kita harus menerjemahkan bahasa tubuh mereka ke dalam persepsi yang tepat, sehingga kita bisa mengatur dan menyesuaikan gaya berinteraksi agar tetap terjalin relasi yang baik. Jadi, itulah 3 tahapan untuk melatih kepekaan yang bisa coba kita lakukan. Memang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran, tetapi bahasa tubuh dapat dicerna melalui pengamatan. Bahasa tubuh memang syarat akan budaya yang melekat pada pelakunya. Namun dengan kepekaan, kita mampu menangkap pesan universal dari banyak bahasa tubuh yang kita lihat.